Semuanya, welcome back to my channel dengan aku Cynthia di Tia Talks. Dan kali ini kita bakal bahas hal yang mungkin cukup banyak ditanyain sama orang-orang terkait program studi aku di Universitas Pelita Harapan, tepatnya di Karawaci ya. Em, Mungkin kalau misalnya yang udah dekat sama aku udah pada tahu sih, karena aku ini domisilinya Bandung ya. Jadi dan selama kuliah itu aku mengambil program yang full online. Jadi nama program studinya itu adalah PJJ Ilmu Komunikasi atau versi bahasa Inggrisnya itu adalah Online Learning Communication Science. Kalian bisa follow Instagramnya di @olcs.uph atau bisa juga kayak lihat di Instagram UPH kelas karyawan. Itu kalian bisa dapat banyak informasi di sana terkait informasi pendaftaran, terus kayak bisa konsultasi juga dan lain sebagainya. Nah, untuk aku sendiri ini mengambil jurusan pendidikan jarak jauh ilmu komunikasi ini dikarenakan kapan hari itu aku sempat juga sambil bekerja dan kebetulan sampai sekarang pun aku masih mengurus bisnis online aku. Jadi kebetulan ini kan kelas karyawan, jadi kayak aku bisa sambil melakukan hal lain gitu. Karena untuk program studi ini tuh benar-benar fleksibel banget dan kita tuh sebenarnya jarang banget ada Zoom gitu loh. Jadi kayak aku bakal jelasin nanti tentang ya lebih detailnya gitu ya. Nah, terus untuk cara daftarnya sendiri, kalian bisa langsung aja hubungi ke admin dari UPH ya gitu. Jadi kayak kalian bisa cari-cari tuh di Instagram tuh kontaknya gitu. Nah, terus untuk informasi-informasi yang didapetin tuh sebenarnya sejujurnya aku sendiri pun dapet waktu itu tuh kayak dari Instagram juga sebenarnya kayak Instagram aku tuh kayak tiba-tiba lewat nih iklan dari UPH gitu. Dan untuk yang nanya kayak kenapa sih Cynthia kok kayak di Bandung terus ya? Jujur sebenarnya sejauh ini aku belum pernah ke UPH ya gitu. Kayak aku bakal ke UPH itu kayak pas yudisium doang sama wisuda gitu. Jadi memang aku domisili Bandung dan ini benar-benar kayak kuliahnya tuh kayak tidak mengharuskan kita untuk datang ke sana langsung gitu. Kita lanjut ke next chapter. Oke, seperti yang udah aku bahas sebelumnya bahwa karena ini program studi yang full online, jadi kayak kita nggak perlu datang ke kampus. Ya, sebenarnya ada juga kayak beberapa mata kuliah itu yang kayak menyediakan hal-hal onsite itu, kayak misalnya ujiannya onsite. Tapi itu tuh kayak mayoritas itu kayak nggak wajib gitu. Jadi kayak misalnya kalau misalnya domisilinya sekitar sana, boleh tuh kalau misalnya mau datang onsite, kayak misalnya ada presentasi atau apa gitu. Tapi kayak kalau misalnya emang nggak domisili di sana gitu, bahkan kayak ada juga teman aku yang memang dia domisilinya di luar negeri gitu, sekarang tinggalnya di luar negeri, dia bahkan berkuliah juga di program studi ini. Nah, terus kemudian untuk tugas dan ujiannya itu kayak gimana? Nah, jadi kita tuh ada tugas itu seperti forum dan juga tugas yang kayak file gitu. Jadi kayak misalnya Microsoft Word atau PDF yang kita submit sendiri gitu dengan deadline tertentu. Jadi kayak kita tuh punya kayak semacam apa ya platform belajar gitu loh. Jadi kayak semuanya tuh kayak di UPH itu kita cuma menggunakan sebenarnya secara utamanya tuh kayak cuma dua platform gitu. Jadi kayak kalian pun yang full online itu nggak usah pusing kayak bolak-balik misalnya kayak Google Classroom, Google Meet, terus ada juga yang Zoom meeting gitu. Kita nggak sebanyak itu gitu pakai platformnya. Jadi kayak cuma ada satu website. Terus ada juga yang satunya lagi yang sering dipakai itu adalah Zoom gitu. Jadi kayak benar-benar kalau misalnya ada kayak meeting yang online itu Zoom meeting gitu. Jadi kayak nggak ada yang benar-benar apa ya membuat kita kayak harus tiba-tiba bikin akun baru atau segala macam gitu. Nah, terus untuk kelasnya sendiri dibagi menjadi kelas sinkronus dan asinkronus. Nah, kelas sinkronus ini apa? Kalau sinkronus itu jadi kayak ada pertemuan. Nah, ini tuh yang kayak Zoom meeting. Nah, itu kayak gitu. Nah, yang asinkronus itu adalah kelas yang bersifat fleksibel ini. Jadi kayak kita bisa akses materinya di satu website ini, terus itu udah lengkap. Jadi kayak ada videonya, terus PowerPoint-nya juga ada, terus kayak tugasnya pun kita bisa submit langsung di situ gitu. Dan kita bisa tanya jawab juga dengan dosen pengampu di forum gitu. Jadi kayak misalnya kita kasih tanggapan, terus nanti akan dapat tanggapan lagi dari dosen pengampunya. Begitu sih secara singkatnya. Nah, untuk biayanya ini sebenarnya cukup banyak ditanyain sih gitu. Kayak maksudnya orang-orang tuh kayak pada penasaran karena sejujurnya aku kan kayak nggak pernah ke kampus juga sejauh ini gitu. Jadi kayak biayanya tuh kira-kira berapa ya gitu kuliah di sini dan lain sebagainya. Nah, untuk detailnya sendiri aku nggak akan spill kayak detail banget gimana karena kebetulan aku ini kan angkatan 2021 genap yang masuk dari Januari 2022. Jadi aku nggak tahu kalau kayak yang angkatan sekarang itu berapa gitu biayanya. Tapi sejauh ini yang aku tahu kalau
kalau dari angkatan aku itu kan kayak sekitar 40 orang yang daftar, tapi kayak angkatan-angkatan selanjutnya tuh udah kayak ratusan gitu, udah banyak banget sampai bahkan bisa 200-an orang gitu dalam satu angkatan. Jadi emang lumayan banyak gitu yang masuk ke program studi ini. Nah, untuk biaya masuknya sendiri, aku spill aja mungkin kayak sekitar di bawah 10 juta gitu. Karena kita tuh kayak nggak ada biaya gedung gitu loh. Karena kan kita memang nggak menggunakan fasilitas gedung di sana. Tapi sebenarnya kalau misalnya kayak kita punya kartu mahasiswa, kan itu kan kita sebenarnya boleh juga kalau misalnya mau pakai fasilitas yang ada di sana, termasuk juga fasilitas perpustakaannya. Itu juga ada versi online dan juga kita bisa minjem buku juga secara offline di sana langsung gitu. Nah, terus untuk biaya per semesternya kurang lebih itu sekitar ya di bawah 10 juta juga sih sebenarnya untuk biaya per semesternya pun. Nah, untuk di UPH sendiri ini juga ada banyak informasi juga sih kayak maksudnya kita disediain juga kayak sistem informasi gitu jadi kayak kita bisa cek gitu kayak nanti kita selama kuliah tuh kayak harus ngapain aja atau apa segala macam terus untuk ospeknya sendiri sebenarnya mereka tuh kayak ngadain secara online dan juga offline jadi kayak kalau yang bisa datang ya diharapkan ya offline aja gitu tapi kalau misalnya kayak emang bener-bener kayak udah nggak bisa datang ya udah gitu kita ada juga versi online-nya gitu sih kelas ospeknya gitu. Nah, dan ospeknya pun kayak nggak yang gimana banget gitu. Maksudnya kayak bukan lebih ke ospek, tapi kayak cuman kayak perkenalan doang gitu loh. Kayak perkenalan kayak istilahnya kayak membahas singkat dan kita mencari tahu tentang prodi yang akan kita pilih gitu. Nah, jadi untuk informasi hitungan biayanya kurang lebih kalau misalnya kayak sampai lulus, dari awal sampai lulus dalam waktu 3,5 tahun itu kurang lebih di bawah 100 juta gitu. Jadi kayak kalau misalnya kayak kalian bandingin nih dengan kampus-kampus lain, mungkin kalian akan berpikir kayak, oh bisa di bawah 100 juta ya, karena kayak mayoritas sebenarnya kampus-kampus lain itu udah di atas 100 juta gitu, terutama yang swasta ya gitu. Dan di sini aku juga sebenarnya cuman kayak share informasi aja sih. Jadi aku juga sama sekali tidak di endorse atau apapun gitu. Cuman aku kayak cuman pengen share informasi aja sih ke kalian gitu. Karena ini kayak kesempatan banget sih buat kayak teman-teman yang emang benar-benar kayak pengen tetap menekuni pekerjaannya gitu. Jadi kayak tetap bisa kuliah juga tapi tetap bisa bekerja juga gitu. Karena ini benar-benar fleksibel banget sih gitu. Dan kalau untuk kelasnya sendiri yang Zoom itu tuh jarang gitu. Dan kita pun kayak dipermudah dengan adanya pembagian paket-paket. Nah, apa itu paket? Jadi kayak misalnya nih kayak biasanya kan kalau satu semester itu kan sekitar kayak 8 mata kuliah. Nah, kita tuh kayak dibagi paket lagi. Jadi kayak misalnya ada paket satu sama paket dua. Jadi kayak misalnya dalam 2 bulan tuh kita cuman 4 matkul doang nih. Jadi kayak masih agak bisa nih ngejarnya. Nanti kayak 4 matkulnya lagi itu di semester, bukan di semester, masih di semester yang sama. Tapi di paket kedua. Jadi kayak beda beda waktu gitu. Jadi kayak lebih fleksibel dan juga kayak meringankan beban kita sih gitu. Dan untuk tugas-tugasnya sendiri ya sebenarnya kalau menurut pengalaman aku ya, ini banyaknya tugas kelompok kalau di sini gitu. Jadi kayak kita benar-benar diuji banget sih kayak gimana sih caranya kita berkomunikasi dengan orang, apalagi yang kayak nggak pernah ketemu gitu. Mayoritas kan kayak jarang ketemu juga. Bahkan kayak teman-temanku pun yang dekat itu semuanya belum pernah ketemu sama aku kayak ada satu atau dua orang doang yang pernah ketemu gitu. Oke, untuk pengalaman kuliahnya sendiri, aku ini karena sampai skripsi dan sampai sidang pun itu masih online ya, jadi kayak untuk pengalamannya sendiri sebenarnya ada kesan tersendiri juga sih, karena maksudnya di sini aku tidak hanya bergaul dengan teman kuliah, tapi aku juga bergaul dengan orang-orang yang memang mereka sudah punya pekerjaannya masing-masing gitu, jadi kayak bukan sekedar kayak hanya teman saja, tapi kayak lebih kayak membangun koneksi juga sih, jadi kayak ada orang-orang yang kayak wah kerjanya di sini nih, wah kerjanya di situ gitu, jadi kayak udah yang di perusahaan besar, ada yang juga yang pramugari, ada yang pilot dan lain sebagainya gitu. Dan juga ada beberapa artis sih kalau misalnya kayak kalian pernah tahu lah gitu atau pernah dengar itu ada beberapa artis juga dan kebetulan waktu itu kayak ada satu artis yang pernah sekelas juga sama aku gitu. Nah, terus untuk penilaian aku sendiri selama perkuliahan sebenarnya aku bukan menilai berdasarkan kayak misalnya kayak 9 dari 10 atau 8 dari 10, tapi penilaian aku lebih ke bagaimana sih cara pembelajarannya. Nah, untuk cara pembelajarannya sendiri kalau menurut aku ini lumayan cukup mudah dimengerti sih. Kenapa? Karena kita tuh dikasih juga PowerPoint-nya gitu. Jadi kayak di posisi kita dapat videonya, kita pun dapat PowerPoint-nya gitu. Jadi kayak benar-benar beda sih kalau kita onsite ya. Karena kan kalau onsite mungkin kita akan mengandalkan kemampuan kita untuk menulis cepat gitu. Jadi kayak misalnya dosennya ngomong apa, ini kita harus tulis nih cepet atau kalau misalnya kayak ada PowerPoint yang ditayangin kita harus cepet-cepet foto gitu kan tapi kalau ini tuh kita dalam posisi kayak berbentuk video gitu kan jadi bisa diulang gitu videonya gitu jadi kayak
kalau misalnya kayak ada yang nggak ngerti atau apa itu bisa kita ulang gitu videonya. Jadi benar-benar kayak fleksibel juga sih. Jadi kayak misalnya nih kayak kita mau nyicil nih kayak misalnya hari ini 5 menit pertama, besoknya 5 menit ke selanjutnya. Nah, itu juga bisa gitu kayak gitu. Nah, terus untuk hal positifnya sendiri yang aku pelajari dari mata kuliah dan juga dari jurusan aku ini aku lumayan terbantu banget sih kayak untuk cara ngomong sendiri, terus kayak gimana cara berkomunikasi dengan orang, terus kayak teori-teorinya, terus kita juga dapat mata kuliah yang kayak nggak sekedar cuman tentang komunikasi aja, tapi kita tuh ada dapat bahasa Inggris juga itu di dua mata kuliah waktu zaman aku ya. Terus udah gitu kita juga ada dapat ekonomi, dapat pengantar ilmu hukum, jadi kayak benar-benar beragam sih. Dan untuk penjurusannya sendiri kalau waktu aku masuk itu ada di digital marketing communication sama journalism. Cuman kalau nggak salah yang journalism itu udah diganti sama yang lain gitu, jadi kayak buat yang mau tahu info selanjutnya kalian bisa langsung kepoin aja Instagramnya gitu. Nanti bisa lihat juga di description box di channel YouTube aku. Terus buat teman-teman juga yang kayak misalnya masih penasaran atau pengen nanya-nanya selanjutnya, boleh kunjungi aja Instagram aku dan nanti aku bakal coba untuk buka kayak Q&A mungkin di situ supaya bisa aku jawabin di situ dan kalau misalnya memang banyak yang nanya bakal aku jawab lewat video gitu. Oke, sekian dulu informasi dari aku. Semoga dapat bermanfaat dan buat teman-teman semua yang nanya juga nih kalau misalnya kayak oh, ini kuliahnya ada beasiswa, setahu aku waktu itu ada. Jadi kayak kalau nggak salah ini dari berita satu sih. Cuman aku nggak tahu kalau untuk yang selanjutnya ini kayak gimana sistemnya gitu. Jadi kayak kalau kalian mau tahu lebih detailnya kayak kalian perlu tanya ke pihak yang mengelolanya gitu ya. Oke, terima kasih. Bye-bye. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa subscribe.